Hai guys, welcome back to Bersaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Di Jawab Alkitab kali ini, kita membahas mengenai sebuah cerita yang selalu ada pada drama Natal setiap tahunnya. Yaitu adalah cerita mengenai 3 orang Majus yang pergi untuk menemui bayi Yesus. Semua orang tahu cerita mengenai ketiga orang Majus ini yang pergi ke Bethlehem. Sering juga diceritakan bahwa mereka ini adalah 3 orang pangeran dari Arab yang pergi mengikuti bintang jatuh hingga menemui bayi Yesus yang lahir di sebuah kandang. Mereka juga mempersembahkan emas, kemenyan, dan juga mur. Dan cerita ini telah bertahan selama ratusan tahun lamanya. Namun, apakah ini benar? Pertama-tama, mari kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Ayat mengenai ketiga orang Majus ini bisa kita temukan di Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Orang-orang Majus ini sering disebut sebagai orang yang bijaksana, raja, maupun pangeran. Namun, sebenarnya siapa sih mereka? Kemungkinan besar mereka ini adalah penasehat pribadi raja, yang dimana tanggung jawabnya adalah untuk membaca rasi bintang serta memberikan hikmat kepada raja. Beberapa tradisi gereja kuno mengatakan bahwa mereka berjumlah 12 orang. Namun, banyak juga yang mengatakan bahwa mereka berjumlah 3 orang, sesuai dengan jenis hadiah yang mereka berikan. Beberapa tradisi gereja kuno juga memberikan nama kepada mereka, yaitu adalah Melkio, Kaspar, dan juga Baltasar. Lalu, sebenarnya apa sih arti daripada kata Majus? Pertama-tama, mari kita lihat dulu konteks pada zaman itu. Di zaman itu, biasanya raja mengumpulkan orang-orang terbaik dan juga orang-orang terpandai untuk menjadi penasihat pribadinya. Dan biasanya, orang-orang ini adalah orang-orang bijak ataupun orang yang bisa mengamati bintang, atau yang disebut sebagai astrologer. Orang Majus juga bisa kita temukan di kitab Daniel dan juga kisah mengenai Firaun pada zamannya Yusuf. Majus berasal daripada bahasa Yunani, yaitu adalah magi, yang mengindikasikan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang ahli astrologi ataupun juga astrologer, di mana keahlian utamanya adalah mengamati bintang serta menerjemahkan mimpi. Oke, mari sekarang kita bahas 5 buah mitos yang sering kita dengar mengenai cerita ketiga orang Majus ini. Yang pertama adalah bahwa mereka berjumlah 3 orang. Pada kenyataannya, kita tidak bisa mengetahui sebenarnya berapa jumlahnya mereka. Kita mengasumsikan bahwa mereka berjumlah 3 orang berdasarkan hadiah yang diberikannya kepada bayi Yesus, yaitu adalah emas, kemenyan, dan juga mur. Dan sebenarnya, kita juga tidak bisa mengetahui berapa banyak hadiah yang diberikan kepada Yesus. Apakah masing-masing hanya 1, ataupun ada yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya? Alkitab tidak berkata dengan jelas mengenai hal ini, sehingga kita tidak bisa mengetahuinya dengan pasti. Mitos kedua adalah mereka menunggangi unta. Ini adalah kesalahan umum yang paling sering digambarkan. Setiap kali ada sebuah film ataupun drama Natal yang menggambarkan perjalanan ketiga orang Majus ini, pasti mereka digambarkan sedang menunggangi unta. Umumnya, orang yang tinggal di Arab bagian utara lebih memilih untuk menaiki kuda selama perjalanan. Dan juga pada zaman Yesus, unta umumnya hanya digunakan sebagai hewan pembawa barang. Dan juga orang kaya pada umumnya lebih memiliki menaiki kuda karena lebih nyaman dan juga lebih cepat. Mitos ketiga adalah bahwa mereka berjalan mengikuti arah bintang jatuh. Kalau kita perhatikan di kitab Matius, di sana dikatakan bahwa mereka hanya melihat sebuah bintang, di mana menurut sejarah dikatakan bahwa bintang itu disebut sebagai bintang utara ataupun juga Northern Star. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa orang Majus ini adalah ahli astrologi dan mereka mengetahui bahwa bintang itu adalah simbol daripada tergenapinya nubuatan raja orang Yahudi. Tapi sekali lagi kita tidak menemukan bahwa dikatakan bahwa bintang itulah yang menuntun mereka dari Arab hingga kepada Yesus. Mitos keempat adalah bahwa mereka ini adalah raja. Sampai dengan saat ini masih belum jelas apakah mereka ini berasal daripada kaum kerajaan ataupun tidak. Tapi yang pasti, mereka ini bukanlah raja. Mereka hanya memiliki koneksi terhadap raja dan juga memiliki kepercayaan daripada Raja Herodes. Mitos kelima adalah bahwa mereka datang dari Persia, India, dan juga Afrika. Namun sebenarnya, ide ini datang daripada tradisi kuno yang muncul jauh setelahnya. Kemungkinan besar mereka berasal dari Arab dan bukan dari berbagai macam negara tersebut. Matius mengatakan bahwa mereka datang dari timur, dan melihat daripada tipe hadiah yang mereka berikan kepada Yesus, kita bisa melihat bahwa kemungkinan besar mereka datang dari kerajaan Arab, yaitu adalah Sheba, di mana pada waktu itu Arab terkenal memiliki banyak tambang emas dan juga pohon boswellian serta komifora yang merupakan bahan baku dari kemenyan serta mur. Emas, kemenyan, dan juga mur tidak hanya memiliki nilai yang tinggi, tapi juga memiliki arti yang lebih dalam. Karena kalau kita lihat di Matius 2 ayat 11, dikatakan bahwa ketiga barang tersebut bukan hanya sebagai pemberian, tapi juga persembahan. Untuk emas itu sendiri sering diasosiasikan dengan raja, sedangkan kemenyan adalah bagian dalam ibadah penyembahan kepada Tuhan.
Jadi makna daripada emas dan juga kemenyan ini adalah bahwa orang Majus percaya bahwa bayi yang telah lahir ini bukan hanya sekedar raja, tapi juga Tuhan. Sedangkan untuk mur sendiri sering digunakan sebagai parfum, minyak urapan, serta bahan kunci dalam ramuan untuk mempersiapkan tubuh seseorang sebelum dikuburkan. Mur memiliki makna yaitu adalah kemanusiaannya Yesus dan bagaimana cara ia menyelamatkan dunia ini, yaitu adalah melalui kematiannya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini bisa memberkati kita semua dan juga menambah pengetahuan kita semua mengenai siapa sebenarnya ketiga orang Majus ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, dan juga komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama, dan jangan lupa juga buat subscribe, serta nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching, see you in the next episode, stay safe, stay healthy, and God bless!